Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari Marcelo Ivan Zamorano, kemudian ada Bagas Yugo Pratama, dan saya sendiri Hafiz Azharin Dirwan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi pertama-tama kita akan membahas NPWP dan pengukuhan PKP. Jadi NPWP itu adalah nomor pajak wajib pajak atau nomor yang diberikan wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian ada yang namanya pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi semua pengusaha pribadi wajib membayar pajak. PKP mempunyai fungsi yaitu 1. Untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nah, berikut contoh kartu NPWP. Jadi NPWP itu mempunyai struktur. Jadi yang pertama itu digit pertama itu jenis wajib pajak. Kemudian ada nomor wajib pajak. Kemudian ada self-checking digit. Kemudian ada kode KPP dan terakhir ada status WP. Kemudian kita akan membahas tentang pemotongan atau pemungutan. Jadi pemotongan atau pemungutan pajak itu bisa dibagi dua ya. Pertama ada self-assessment system. Jadi self-assessment system itu sistem pemungutan pajak di Indonesia yang dilakukan dengan penyetoran sendiri oleh wajib pajak. Kemudian ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian ada pelaporan dengan SPT. Apa itu SPT? Jadi SPT adalah surat pemberitahuan, surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi SPT itu mempunyai dua bentuk. Yang pertama berbentuk formulir kertas atau hard copy, yang kedua berbentuk EISPT. Kemudian surat ketetapan pajak. Jadi surat ketetapan pajak itu dibagi 4. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar itu menentukan besarnya 1. Jumlah pokok pajak. Kedua, menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak. Kemudian menentukan besarnya jumlah kredit pajak, menentukan besar sanksi administrasi, menentukan besar jumlah pajak yang masih dan menentukan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kemudian adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jadi surat ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Kemudian adalah surat ketetapan pajak nihil. Jadi surat inilah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Kemudian ada juga yang terakhir surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Kemudian ada juga surat tagihan pajak.
Jadi kalau surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Nama saya Marcelo Ivan Zamorano. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai proses pembukuan pada perpajakan. Proses pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah, harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tahun tersebut. Tahap-tahap proses komposisi. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Dalam fase perencanaan dirancang hal-hal yang cukup mendasar seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok, pesan-pesan yang akan disampaikan, dan juga saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Tahap kedua adalah pengorganisasian. Proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasanya. Dan tahap terakhir adalah tahap revisi. Pada proses ini dilakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Hal-hal yang harus dilakukan saat pembukuan. Yang pertama adalah memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kemudian diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin angka Arab satuan mata uang rupiah. Kemudian disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing dengan izin Menteri Keuangan. Menggunakan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau kas. Dan yang terakhir adalah perubahan metode pembukuan harus mendapatkan izin Direktur Jenderal Pajak. Kemudian adalah proses pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, maka wajib menyelenggarakan pencatatan. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diperbolehkan menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Dan yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berikut adalah syarat minimal pencatatan. Yang pertama adalah diselenggarakan secara teratur, kemudian mencerminkan keadaan yang sebenarnya, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, kemudian disusun dalam bahasa Indonesia, diselenggarakan secara kronologis, dan yang terakhir adalah catatan dan dokumen menjadi dasar pencatatan dan disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas selama 10 tahun. Kemudian adalah tahap pemeriksaan. Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ada dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian adalah tahap penyidikan. Tahap penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Seperti pada pasal 1 angka 31 Undang-Undang KUP. Berikutnya yaitu surat paksa. Surat paksa yaitu surat pemerintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekurang-kurangnya surat paksa ini harus memuat 1. Nama wajib pajak atau nama wajib penanggung pajak. 2. Dasar penagihan. 3. Besarnya utang pajak. Dan 4. Perintah untuk membayar. Keberatan. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya,
wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu. 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 3. Surat ketetapan pajak nihil. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan 5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya banding. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau menanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikutnya peninjauan kembali. Berdasarkan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenal ada dua macam, yaitu yang pertama sanksi administrasi, yaitu pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan, seperti bunga 2% per tahun, denda administrasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sanksi pidana, yaitu siksaan atau penderitaan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, seperti denda pidana, kurungan, dan penjara. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan?